Sobat Visma, jumpa lagi di serial Smartcast, Smagi TV Podcast. Perkenalkan, saya Chani Zaskia Zain selaku pembawa acara di serial Smartcast kali ini. Dalam serial Smartcast kali ini, kami menghadirkan tamu yang begitu istimewa yang tak hanya berkompeten di bidangnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Kehadiran beliau akan menjadikan segmen ini menjadi momen spesial dan juga bersejarah bagi kami. Wah, penasaran kan Sobat Visma pada segmen kali ini? Tentu saja, karena kita akan berbincang langsung dengan seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia politik. Beliau juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Langsung saja, mari kita sambut Bapak Sony Tridana Paramita selaku anggota DPR RI periode 2019-2024. Selamat siang Bapak Sony, bagaimana kabarnya Bapak? Siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kira-kira Bapak perasaannya senang apa bagaimana kami mengundang Bapak sebagai narasumber di serial Smartcast kita kali ini? Pilihannya cuma senang atau enggak gitu ya? Wah, pilihannya senang sekali, senang banget, senang selalu. Saya senang bingit. Nah, aduh, kira-kira ada alasannya Pak senang bingitnya karena apa? Karena ini saya merasa ini adalah alma mater saya. Wah, terima kasih sekali Bapak. Bapak merupakan alumni yang membanggakan bagi sekolah kami. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Kita berbicara santai-santai saja. Oke, untuk pertanyaan pertama, ketika Bapak Sony ini kembali menginjakkan kaki di SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi, setelah sekian tahun lamanya, kira-kira setelah berapa tahun Bapak kembali lagi ke sekolah kita? Saya jawab ya pertama ya. Ya, Pertama saya siap. gini, makasih Mbak Chani, teman-teman Siap. Smagi TV sudah undang saya. Sebenarnya saya antusias banget. Saya pengen main ke sini. Terima kasih Bapak. Saya waktu kapan hari pulang itu saya sudah mau ke sini. Ya, siap. Tapi ternyata saya bisa memahami lah, katanya ini masih mau pilkada urusan politik. Siap, Saya siap, makhluk ya. politik, saya politisi sehingga takut kalau saya berkampanye atau Siap. ngomong hal-hal tentang penggalangan suara. Tapi tadi saya juga sempat ngobrol, saya itu memaknai politik itu adalah membangun peradaban, bukan sekedar berebut kekuasaan. Siap. Saya itu seneng ketemu dengan calon-calon pemegang tongkat estafet pembangunan kayak Chani, kayak Amin ya teman-teman yang Allah. lain. Terima kasih Bapak. Jadi kalau ditanya sudah berapa lama terus kemudian perkembangannya seperti apa, terakhir saya di sini itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ketika mau acara di mana Gesibu ya? Oh iya, GPGNSS ya Bapak? GPGNSS di Gesibu. Saya sempat ke sini dan terus ini tadi ke sini perubahannya luar biasa. Wah, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat kemajuan dari SMA Negeri 1 Giri? Ya saya bangga, saya seneng dan saya nggak tahu saya nanti akan bisa berkontribusi apa buat alma Bapak mater sudah saya. berkontribusi banyak di sekolah kita. Terima kasih ya Banyak Bapak. apa enggak lah. Wah Bapak, saya lihatnya saya ingin seperti Saya pengen Bapak. berteman sama, Iya. ini kan ada di angkatan saya. Iya. Cuman nggak enak aja, saya kemarin ketemu sama siapa, Mas Galang gitu. Panggil aja Bang, nggak apa-apa gitu, takut nggak sopan katanya. Baik Bapak, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira selama Bapak duduk di bangku SMA, di SMA kita ini, apakah terdapat kenangan ataupun yang selalu teringat, kenangan indah yang selalu Bapak ingat, yang memiliki ruang tersendiri di hati Bapak? Kenangan-kenangan indah apapun yang ada di sekolah kita. Konon katanya banyak orang, masa indah itu adalah masa-masa SMA. Ya benar sekali Bapak. Kenangannya cukup banyak. Tapi satu hal bahwa yang ingin saya sampaikan ke adik-adik, masa-masa SMA itu kan masa-masa pertumbuhan, masa-masa mencari jati diri. Benar, benar. Jadi silakan saja mau mengekspresikan apapun tapi dengan tanggung jawab. Siap. Tapi juga tetap jaga budayamu. Berarti Tapi kalau soal mengeksplorasi, mengekspresikan semaksimal mungkin lakukan itu. Siap. Berarti memang harus percaya pada diri sendiri ya Bapak ya. Apapun yang kita lakukan percaya pada diri sendiri, kemudian mampu percaya diri bisa mampu melakukan apa yang kita inginkan. Percaya pada diri sendiri, confident penting tapi jangan juga terlalu Ya, terlalu, overconfident. iya, benar, Karena benar. kalau sangat percaya diri
Usaha. kayaknya kadang melihat yang lain jadi kecil. Iya, Itu benar. nggak bagus juga. Iya benar Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin usaha juga, usaha kita, usaha dan juga percaya diri kita yang mungkin nggak terlalu overconfident juga. Kemudian yang pertanyaan ketiga Bapak, sudah tak perlu diragukan lagi ya, Bapak Sony ini merupakan salah satu lulusan Semagi yang sudah mencapai karir suksesnya, yang sudah mencapai karir kesuksesan. Apakah karir yang Bapak jalani saat ini itu sudah tertanam di benak Bapak? Apa sudah terplanning dari SMA ataupun sudah terplanning dari dulu untuk menjadi politikus ataupun sudah direncanakan dari bangku SMA ini? Silakan Bapak. Jadi begini, pertama soal cita-cita ya. Iya. Seingat saya SMA ya, saya nggak bisa, saya belum lah punya cita-cita jadi anggota DPR RI. Ya mohon maaf, misalkan seorang anggota DPR RI adalah pejabat negara. Bagi saya, kalau jangankan bercita-cita, mimpi pun tidak. Ya kalau sekarang misalkan jadi anggota DPR RI itu kan dia pejabat negara. Iya, pejabat negara. Dia adalah VIP lah kira-kira begitu ya. Dan ya sekali lagi saya nggak bayangkan. Tapi kalau soal cita-cita ya saya ingin cita-citanya saya bisa bermanfaat, saya enjoy, saya bisa menghidupi keluarga saya, kira-kira sesederhana itu. Jadi ini semua melalui proses sehingga saya terpanggil dan saya masuk dunia politik. Ya politik saya maknai sebagai panggilan jiwa, panggilan hati. Kira-kira selama berproses itu apakah ada waktu yang mungkin agak sulit bagi Bapak dan bagaimana Bapak bisa mengatasi waktu-waktu tersebut? Saya gitu ya, waktu itu sulit bagi baik untuk diri sendiri maupun keluarga, mungkin begitu ya. Ya mungkin ya seperti itu. Sedikit cerita saja, jadi saya itu berkeluarga, anak satu, istri satu. Anak saya cuma satu, perempuan kayak Jane ini, ya namanya anak tunggal gitu kan. Iya. Ketika hari ini dia berangkat ke Korea dalam rangka nonton konser, saya Masya kemarin Allah. aja telepon juga nangis. Kepada anak saya membebaskan setiap pilihannya, yang penting saya mantau. Gitu. Jadi kalau soal tadi pertanyaannya sulit nggak membagi waktu gitu. Saya kemarin pengennya ya paling nggak nemenin, kalau dia nggak sampai ke kota sana, saya nemenin di bandara, dan terbukti saya nggak bisa. Karena sibuk ya Bapak. Ini soal pilihan saja gitu. Jadi kalau sibuknya ya jelas sibuk lah. Dia berangkat dari Cengkareng, saya di sini, tanggalnya pas tanggal 27. Konser saya saya. harus lihat pilkada di sini, harus mantau di sini. Iya. Tapi saya merasa tidak terbebani karena bagi saya ini sudah pilihan. Siapapun kalau Cane atau teman-teman nanti pengen jadi seorang pejabat negara ya juga harus siap ada sekian hak privasinya yang harus hilang. Tapi kalau itu sudah punya menjadi komitmen, jadi keinginan, ya nggak ada masalah. Iya. Jadi jangan harapkan kalau sudah jadi pejabat publik itu terus Harus semua siap. haknya privasinya terus utuh, nggak mungkin. Berarti harus siap dengan segala risiko yang ada ya Pak. Ya. Tentunya. Tapi nanti percayalah ketika sudah pada tahap itu, pada pilihan itu akan enjoy saja Iya. menjalaninya. Menjalani dengan senang, dengan hati yang riang mungkin bisa memperlancar dalam hari-hari kita ya Pak ya. Iya, tergantung perspektif ya, cara pandang kita. Iya. Sama dengan ya yang saya lakukan, yang saya jalani sehari-hari ya saya jalan-jalan ke desa, jalan gitu, dan saya nyaman saja gitu. Ini mungkin juga menjadi pembelajaran bagi Cane akan melaksanakan segala hal dengan cara pandang Cane yang mungkin positif. Pokoknya harus positif biar bisa menjalankan kegiatan itu dengan senang hati, dengan yang memberikan banyak manfaat bagi. Sama dengan gini, sederhana, yang dilakukan oleh Cari dan teman-teman hari ini, detik ini, itu mungkin bagi orang yang tidak suka, yang belum punya pikiran yang sama, belum satu frekuensi, mikirnya ngapain sih pulang pulang siang. sore, ujian di hari ini ya. Iya, sekarang hari ini ujian. Besok kan libur, Besok Senin. libur. Senin masih ujian, Bapak. Kan ngapain daripada gitu, takut nilainya jeblok gitu, terus aktif gini. Tapi Cane
menjalaninya enjoy nggak? Enjoy banget. Saya sangat senang menyambut Bapak Sony sekarang. Wah, sangat merasa terhormat. Ketika itu jadi pilihan ya kita akan menjalannya dengan nikmat. Itu saja. Berarti cara pandang ya Pak ya, cara pandang yang positif. Iya, setiap orang itu akan sedikit teori ya. Iya. Dalam melihat sesuatu itu akan terpengaruh oleh sistem nilai dan asumsi. Nilai yang kita yakini, asumsi anggapan sementara gitu. Teman-teman di sini pasti menganggap bahwa dengan aktif di Smagi TV kayak gini ada skill yang dia dapat. Benar. Akan ada satu semacam circle ya, kesamaan gitu ya, kira-kira begitulah. Sehingga nyaman saja. Iya benar sekali Bapak. Nah, asumsinya sudah begitu masuk ke sini terbukti bener. Ya nyaman. Sehingga peralatan kayak gini pun kadang kan tadi ceritanya itu kan punya teman bantingan. Iya. Dan saya banyak melihat itu di banyak komunitas anak muda. Tadi saya bareng di sini 2 anak muda itu juga mereka masih mahasiswa semua. Tadi. Iya, jadi saya cerita soal tadi bapak saya itu politik bangun peradaban itu bukan hanya ucapan seorang politisi. Tapi bagi saya melihat ini satu, ini ada adik saya di sini alma mater saya. Yang kedua, saya sedang melihat masa depan Indonesia. Iya, benar. Saya sedang melihat masa depan Banyuwangi. Karena Ini jalan tidak Banyuwangi bagus enggak, Indonesia bagus enggak, tergantung generasimu nanti. Iya. Saya juga harus belajar tentang watak, karakter generasinya Cane dan teman-teman. penerus bangsa, karena kita merupakan generasi penerus bangsa ke depannya. Ya, celakanya orientasi saya, generasi guru-guru di sini, generasimu agak berbeda. Contohnya seperti apa itu Pak? Banyak Perbedaannya? hal. Oh, banyak hal. Karena kamu dibesarkan oleh gadget, oleh berbagai hal digital, kami dibesarkan oleh permainan entek, permainan egrang, sangat berbeda. Kami sudah dikenalkan dengan teknologi mungkin ya Pak dari Ya. kecil. Generasi saya. Satu hal yang agak berbeda Iya. adalah di Perkembangan dirimu teknologi. lebih mengarah pada individualisme. Boleh dalam satu ruangan anak 7 tapi masing-masing asik dengan dunia sendiri kan sudah pegang handphonenya masing-masing. Di zaman saya dulu nggak ada begitu. Itu mungkin tapi di Smagi TV ini tidak ada seperti itu Pak. Kami selalu membaur saling bersama gitu. Kalau itu dianggap hal baik, tularkan kepada yang lain. Siap Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, dengan segala kesuksesan yang sudah Bapak Sony raih, apakah masih terdapat cita-cita lain yang mungkin Bapak ingin mewujudkannya? Cita-cita lain selain cita-cita yang tadi. Yang paling kalau jadi apa, prok jadi apa, jadi apa gitu ya. Jadi kakek. Oh, kalau jadi kakek itu ke sebuah keniscayaan. Jadi kalau tahapan orang itu kan kamu belajar masih nambah skill tahapannya. Begitu sekarang kelas 11 ya, Ya. kelas 11 itu kelas 2 SMA. 2 SMA kan. Setahun lagi pasti pikiranmu di sini agak nggak concern ke sini mungkin. Pikirannya adalah cari kampus yang disukai. Begitu kuliah nanti pikiranmu juga bagaimana bisa selesai cepat, kerja, bayaran yang 2 digit. Amin. Mungkin begitu. Nanti setelah itu ya nunggu siapa ada yang ngelamar gitu kan, Waduh. nikah, bangun. Tahapannya begitu sampai nanti belajar jadi orang tua, sampai kalau tadi kakek belajar jadi cucu. Kalau itu kan sebuah keniscayaan. Kalau soal kesuksesan tadi, cita-cita apa yang ingin diwujudkan? Iya. Saya ingin jadi orang yang lebih bermanfaat saja. Dan sekali lagi ini bukan apa ya pemanis bibir atau apa karena lagi di podcast enggak. Hidup yang indah itu ketika bermanfaat. Kita akan bahagia ketika melihat senyum tawa orang di sekitar kita. Saya juga sudah merasakannya Pak. Menjadi orang bermanfaat itu membuat hati kita membuat diri itu senang. Jadi kayak wah ternyata ngajarin orang terus orangnya bisa, itu bikin seneng gitu ya, kayak bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu rasanya luar biasa. Iya. Luar biasa. Yang enak itu kalau ketika yang bermanfaat, kemudian kita juga nggak perlu cari ingin jadi kayak orang lain, nggak perlu. Semua orang punya potensi, semua orang berbeda-beda, dan yang penting kita menjadi diri kita dengan versi yang terbaiknya, itu aja. Benar. Pokoknya menjadi diri sendiri terus memberikan kontribusi positif itu sudah cukup mungkin ya Pak.
Cukup. Dan sekarang kan udah sekarang begini aja misalkan ya. Saya begitu masuk di sini, jangan kira ini tidak menginspirasi gitu. Iya. Saya langsung pengen saya punya studio kayak gini. Amin. Saya itu sama teman-teman punya lah, itu ada teman di sini itu yang orang tuanya saya kenal banget. Eh apa ya? Saya suka yang seperti ini. Saya bahkan gini tanya, ini hanya di sini saja apa dia bisa keliling ini peralatan ini? Waduh. Nggak bisa keliling ya peralatan ini. Nggak pernah. Iya, belum. Podcast di luar. Belum, masih belum. Kenapa itu nggak dilakukan? Karena ini masih pertama kalinya kita, Pak. Iya, kita Oh, masih masih baru baru. launching. Ini baru launching. Ini baru launching. Benar sekali. Aduh, harusnya Sudah. ada nasi kuningnya. Sini mungkin ketiga kalinya atau keberapa kalinya? Ya, ketiga kalinya ya. Ketiga kalinya. Akan bagus begini, ini sekaligus saran ya. Ya, siap. Kan saya tadi diberi kebebasan untuk ngomong banyak. Sama kayak gini kenapa ini nggak jalan gitu kan? Coba bayangin kalau kayak gini datang ke ya tidak di indoor gini. Oh, iya, iya. Alatnya jauh lebih murah, kalau beli pinjem ada. Kalau pakai yang apa ya, saya punya itu lupa saya. Itu lebih keren menurut saya. Sekaligus teman-teman akan menginspirasi. Bayangin sampean-sampean ini adik-adik ini datang ke Karang Taruna, ke remaja-remaja masjid gitu. Mereka pasti akan lihat gitu. Oh iya ya, saya nanti juga akan sekolah ke kiri juga deh, biar kayak mbak-mbak mas-mas yang cakep-cakep itu dan pinter-pinter itu, kira-kira begitu. Itu kan memotivasi orang. Kalau di sini ya nanti akan diketahui ketika tayang saja. Iya. Kedepannya mungkin kami akan juga mencoba seperti yang Bapak sarankan tadi. Mungkin ini masih pengenalan dulu, pengenalan. Terus itu nanti seperti yang Bapak bilang tadi. Kenapa saya tadi ngajak anak muda 2 ke sini, biasanya nemenin saya? Kenapa, Pak? Itu anak-anak multimedia juga. Wah, keren. Saya tadi bilang, ada nggak yang bisa dikolaborasikan? Nggak apa-apa, anak SMA sama mahasiswa Iya, gitu mahasiswa. kan. Jalan bareng, kita temanya apa nih? Misalkan mau semakin meningkatkan karena sektor pariwisata. Kapan-kapan kita take dong di destinasi-destinasi baru punyaan masyarakat gitu. Kan keren. Iya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi ya, Pak. Kapan sanggup kayak gitu? Wah, bisa ditentukan tanggalnya? Seorang yang hebat kita kapan tuh bisa mulai detik juga kalau memang siap saya jalan, nah gitulah. Wah, siap. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mencapai titik kesuksesan Bapak saat ini, tentu terdapat banyak pelajaran yang sangat mendukung. Terus, apakah Bapak bisa berbagi pembelajaran itu atau prinsip yang menurut Bapak Sony itu sangat penting dalam perjalanan karir Bapak selama ini? Satu yang paling penting kalau kita punya cita-cita pengen sukses itu adalah restu orang tua. Nah, benar sekali Bapak. Restu orang tua. Adalah jangan lawan-lawan orang tua. Ada pada guru, saya senang kemarin saya sampai like itu apa namanya akun medsosnya SMA Giri waktu hari guru kemarin kan. Iya. Anak nakal juga tahu cara berterima kasih. Kalau nggak salah begitu ya. Iya, benar sekali. Pakai bukan banner sih, seperti kain. Terus dipiloks gitu. Kamu lihat aja itu akun, saya komentarin. Adabmu keren Adinda, saya gitu. Wah, saya kayaknya sudah ngelihat itu komennya Bapak. Saya sempat Saya suka ya kayak gitu-gitu itu menunjukkan anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang tahu berterima kasih. Kalau kata Bung Karno, saya kutip itu setialah pada sumbermu. Saya bisa seperti ini juga karena guru-guru SMA Giri. Nah, terima kasih. Dengan segala ya nakalnya saya waktu itulah. Tapi itu yang apa ya? Membuat pelajaran. Ya, kalau saya ini adalah perusahaan, mereka para guru yang saya hormati hingga detik ini itu adalah para pemegang sahamnya juga. Wah, iya. Benar. Jadi, Diibaratkan karena seperti itu. ditempa oleh beliau-beliau lah saya bisa seperti ini. Bisa menjadi sukses seperti ini ya Bapak. Iya, Selain restu orang tua. bayangin kalau saya dengan dulu aja sekolahnya nggak kayak gini lah. Itu kan berapa tahun, 30 tahun Iya, lebih. 30. Yang lalu ya, Iya. itu masih di situ tembok. Kalau sekarang bukan yang sini sana itu. Iya, yang BP-nya di sana, sini dulu saya lupa ruang apa. Belum sekeren ini. Wah, berarti perkembangannya semakin ini keren juga. Pesat. Sangat keren menurut saya. Nah, terima kasih Bapak. Karena juga isinya semagi ini anak-anak yang mendukung juga Bapak. Saya masih lupa, saya pernah jadi di sini mau nanyakan
kabel di depan tuh ada kabel PLN yang membahayakan gitu kan. Di pojok itu ada tiang listrik kan, kabelnya terlalu banyak. Saya mau nanyain itu. Kan ini banyak orang di bawahnya, saya takut Takutnya, kalau ada ya. apa-apa begitu aja. Saya minta Mungkin kalau dirapikan. hujan takutnya Iya, terus kalau gitu. itu nggak dirapikan gitu, itu saya nggak tahu tegangannya berapa. Tapi kalau sampai putus dan sebagainya, meskipun kayak gitu ada safety-nya sendiri ya, tapi saya ingin juga lebih rapi gitu aja. Oke. Saya kesini terus saya jadi inget lagi, Wah. saya perlu menelpon PLN. Siap Bapak. Terima kasih Bapak sudah membantu sekolah kami tercinta. Kemudian Itu kewajiban saya, Wah, iya, berkontribusi. karena ini alma mater saya. Jadi kalau nanti Chani jadi seorang direktris, Chani jadi seorang pejabat publik, Chani dari seorang direktur Amin ya Allah. BUMN, Amin. atau bahkan jadi Bupati Banyuwangi, Amin ya Allah, harus amin. ingat dengan sekolahannya. Tentu saya sangat bangga bersekolah di sini tentunya karena juga Bapak Sony merupakan alumni. Jadi saya tambah bangga ini. Wah, abis ini saya juga mau seperti Bapak Sony. Enggak, di sini emang keren. Ketua Wah, DPRD-nya amin ya Allah. Ketua DPRD-nya Banyuwangi alumni sini. Siapa ini Bapak? Imade Cahyana Negara bukannya alumni sini. Wah, saya kurang tahu ya, Bapak. Aduh. Waduh. Wakil Ketua DPRD Bondowoso itu alumni SMA Giri sini juga. Wah. Wah, terima kasih Bapak untuk info uniknya. Saya baru tahu Bapak. Ada lagi di sini tuh, ada yang jadi pilot, ada yang banyak lah. Berarti emang SMA Giri ini melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mewariskan budaya-budaya yang wah keren banget. Iya, jadi sini tuh meskipun masih tahap sekolahan ya, bukan perkuliahan. Ini bisa dianggap sebagai kawah candra di mukanya gitu loh, melahirkan Gatot kaca banyak. Wah, saya juga bangga menjadi alumni Smagi. Kalau Bapak mungkin selain pengalaman, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik juga di sekolah sini, Pak? Kayak mungkin waktu itu pernah dapat nilai jelek kah atau bagaimana kah di Smagi? Oh lengkap, tapi kalau saya Waduh. ceritakan itu tidak menginspirasi. Nah, enggak apa-apa, Bapak. Ini kan kita berbincang, sharing. Pengalaman-pengalaman yang seru yang ada di Smagi. Beneran nggak apa-apa Oh, nih. beneran, Pak. Saya Jangan kan nilai jelek, guru nggak ngasih nilai saya aja, Waduh. udah pernah saya rasakan. Waduh, Pak. Bagaimana? Tapi begini, yang penting kamu yang harus bertanggung jawab gitu aja. Iya, betul. Tapi jangan dicontoh hal jelek. Saya kan juga kayak dua sisi mata uang. Ya tentu ada yang jelek, tapi itu diri saya. Saya sama sekali tidak menyesal karena itu sudah terjadi. Tinggal tugas saya dalam memperbaiki, mengurangi hal yang jelek itu sehingga saya bisa, paling tidak kalau sempurna enggak ya, semakin baik. Amin. Jadi berproses itu selalu ada, sama dengan cita-cita. Saya nggak bisa berhenti. Ya cita-cita saya agar lebih baik, agar lebih bermanfaat, pasti itu akan saya lakukan. Pokoknya itu ya, Pak. Lebih tepatnya ya menginspirasi banyak Ya sama orang. kayak petua pijat tuntah ilmu sampai ke liang lahat misalkan. Itu artinya kan ya hidup ini proses terus menerus. Apa motivasi terbesar Bapak hingga Bapak bisa menjadi seperti ini? Kayak sebelum menjadi DPR RI maksudnya Bapak, apakah ada motivasi yang wah saya ingin menjadi DPR, ingin menjadi politikus? Apa ada motivasi? Jadi gini sedikit ya saya, Ya. orang tua saya adalah Banyak guru. nggak apa-apa, Pak? Orang tua saya guru, bapak saya guru, ibu saya guru. Tapi udah almarhum semua. Saya kuliah di Universitas Jember, saya ambil Fakultas Hukum. Saya menjadi aktivis di sana, saya masuk organisasi Apa itu organisasi Pak? Organisasi apa? Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Wah, saya tahu itu. Tahu dari mana? Di TikTok saya pernah lihat, Oh. mungkin sekali doang, terus juga dari IG saya tahunya. Ya di situ kemudian saya juga saya bisa berinteraksi dengan teman-teman se-Indonesia. Ya karena kalau kampus tuh orang mikirnya Universitas Jember itu hanya anak-anak Jember dan sekitarnya, ya juga tidak. Tapi juga se-Indonesia ada di situ. Karena organisasi saya itu juga menekankan pada termasuk aksi-aksi pendampingan masyarakat. Di situ saya kemudian mencintai dunia gerakan. Saya terlibat dari awal dalam pendampingan masyarakat. Berarti motivasi terbesar Bapak itu di saat menjadi anggota. Ketika jadi mahasiswa, Ya. saya ngerasakan bagaimana Mahasiswa. kebijakan itu ketika salah, korbannya adalah rakyat.
saya bisa merasakan tangis mereka ketika ada sistem, ketika ada kebijakan negara yang tidak pro kepada kehidupan mereka. Itu ya saya bisa. Saya melakukan demonstrasi, aksi unjuk rasa. Sampai kemudian saya berpikir, kalau saya udah nggak jadi mahasiswa, nggak mungkin saya demo-demo. Iya. Saya harus menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Saya harus menjadi bagian dari satu lembaga yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Dan pada akhirnya Bapak memilih DPR RI. DPR RI, syaratnya harus berpartai. Saya masuk partai. Saya cari yang sesuai dengan yang saya yakini, yang tidak membedakan suku, agama, ras antar golongan, yang nilai kerakyatannya kuat gitu. Ini nggak kampanye ya, tapi itu alasan pertimbangan saya masuk salah satu partai. Saya nggak sebutin partainya deh. Itu sehingga kemudian saya mencalonkan diri. Saya pernah gagal karena saya 2014 saya maju, saya nggak terpilih. Akhirnya maju lagi di. Kemudian 2019 saya maju terpilih. Alhamdulillah. Saya mikirnya waduh jadi sekali bisa kebetulan namanya. 2024 maju lagi kemarin, alhamdulillah terpilih lagi. Alhamdulillah. Selamat Bapak. Ya. Selamat Bapak Sani. Nah, ini kebanggaan berarti. Merupakan kebanggaan bagi Bapak sendiri, bahkan bagi saya maupun alumni-alumni SMA Giri yang lain. Terima kasih banyak. Saya juga seneng Bapak. ini kayak gini ini saya itu seneng, silakan mau menyuarakan aspirasi apa. Boleh percaya boleh enggak. Kalau sekarang saya dengan Semagi TV, saya nanti sore atau nanti malam sama teman-temanmu anak-anak futsal. Wah, saya nggak bisa futsal ya Bapak. Gimana nih Bapak? Ya saya mau ngopi dengan mereka nanti. Mungkin yang lain juga. Terus untuk yang terakhir, apa pesan Bapak Sony kepada siswa dan siswi Semagi agar mereka tetap semangat dalam meraih dan mencapai cita-cita mereka yang mereka impikan saat ini? Ini bukan pesan tapi saya Iya. hanya mengingatkan saja, hanya nasihat saja. Kalau punya cita-cita serius itu nggak perlu ada yang ngomongin kamu harus kerja keras dan sebagainya. Komitmenmu akan diuji di sana. Kalau pengen menjadi seorang host beneran gitu, kamu akan belajar banyak hal. Tapi yang paling penting biasakan membaca. Ya, benar. Jadi saya sering contohkan kalau yang Muslim tuh ayat pertama aja Iqra, bacalah. Gitu. Iya, bacalah. Tapi kita Iqra. memaknai sekarang itu bacalah itu bukan hanya bacalah teks gitu loh. Membaca dan memahami. Bukan hanya membaca teks tulisan, baca itu termasuk situasi. Baca Oh iya, perkembangan benar. dunia. Jangan sampai memilih cita-cita menjadi seorang yang ternyata 10 tahun lagi profesi itu hilang. Harus memikirkan untuk kedepannya, Pak. Membaca situasi untuk kedepannya. Iya, termasuk begitu. Mas saya begini, cita-cita pernah nggak dipikirkan cita-cita jadi host itu 10 tahun lagi masih tetap ada profesi itu? Saya mikirnya masih ada, Bapak, karena host itu memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Karena ada AI. AI ini kan ya saya nggak tahu nanti ada. Tapi pikirkan, saya nggak Iya, nakut-nakutin. enggak, Bapak, saya enggak takut. Jadi itu penting. Iya. Jangan sampai ketika saatnya sama dengan gini loh. Saya pengen cita-cita punya lapak di sebuah pasar. Tapi begitu sudah punya modal, pasarnya tutup. Ya gimana kita mau jualan, gimana Iya. kita mau punya lapak. Iya. Tapi yang paling penting dari itu tempat dirimu, semua skill menurut saya. Kamu silakan aktif di Semagi TV, masih merasa ada waktu lagi silakan ikut Agem Karso, silakan ikut futsal, silakan ikut yang lain. Isi hari-harimu semua dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena nggak ada skill yang tidak terpakai. Iya, benar sekali. Pokoknya memiliki skill yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu ya, Pak. Iya. Jadi kayak gini misalkan, Yes. saya dulu kan punya juga podcast The Giri gitu. Cuma akhirnya ya Apakah sudah upload di YouTube, Pak? Saya mau lihat. ada, akhirnya mandek karena hostnya jadi penyiar TV One sekarang. Waduh, menjadi lebih baik ya berarti ya. Loh, ya harus begitulah. Makanya saya kolaborasi nantilah, saya itu kan ada bundanya teman-teman sini itu yang ngurusin di salah satu perguruan tinggi di Banyuwangi sini. Iya. Coba collab. Jalan-jalan gitu ya bikin project bareng lah. Siap, Bapak, akan kami catat tanggalnya. Cuma masalahnya kan sini sampai sore ya. Sepertinya ya. Kemungkinan besar ya, Bapak. Terus tapi kan Sabtu libur. Ya, Sabtu libur. Nah, gunakan aja Sabtu Minggu.
Saya mau nemenin kalau pas saya senggang. Bener Bapak? Beneran. Wah, kami merasa sangat bahagia dan terhormat. Terima kasih Bapak Bagi Sony. saya sekali lagi itu biasa saja karena ini komitmen saya. Mereka adalah adik-adik ini Iya. adalah ya saya harus melihat masa depan Indonesia di adik-adik ini. Saya nggak ingin generasi berikutnya adalah generasi mayat. Saya nggak ingin begitu. Siap, Yang nggak Bapak. punya pikiran, nggak punya otak, nggak punya konsep. Iya. Tapi kalau sama saya bebas. Terima Yang kasih penting Bapak bertanggung Sony. jawab. Siap. Yang penting kuncinya tanggung jawab. Kuncinya tanggung jawab. Sama itu tadi restu orang tua. Iya, restu orang tua tanggung jawab. Ada apa lagi Bapak? Semakin lama, semakin kesini itu kan kadang adab itu agak Iya. nggak. Zaman dahulu itu ini saya praktekkan ya kalau orang jalan itu dulu kalau ada orang tua nyuwun sewu mbak Nggih. gitu. Sekarang nggak ada cerita, jarang lah. Saya nggak tahu kalau Chani masih seperti itu. Saya insya Allah dan pasti akan selalu seperti itu Pak. Jadi kalau dulu itu di lewat gang orang naik sepeda gitu ada orang tua dia turun. Untuk menghormati. Iya dia gandeng sepedanya. Kalau sekarang kan Mbah Eng gitu. Nyapa aja. Iya saya nggak tahu Langsung. ini proses perkembangan dunia yang seperti itu atau gimana saya nggak ngerti. Kan semakin lama nggak ada yang namanya garis batas itu sudah nggak ada. Kita memang bernegara ya di sini sampai wilayah dunia barat. Tapi kan yang namanya komunikasi interaksinya sudah tiada batas. Ya karena kemauan teknologi. Nah itu kemudian kan juga sampai berpengaruh pada budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Iya, benar Bapak. Tentang kebebasan, tentang banyak hal lah. Nah, adik-adik anak-anak muda ini bisa nggak memfilter itu? Adab timur gitu dengan adab budaya barat kan jelas beda. Iya. Bagaimana caranya kami sebagai anak muda bisa memfilter ataupun bisa menghindari hal-hal yang negatif gitu ya Pak? Ya Jadi- sama dengan begini karena cuma ini wilayahnya pelajar ya. Iya, Kita bisa berdebat soal kalau di luar ya, tapi hanya clue-nya saja. Di politik misalkan, kalau soal yuridis saja, hukumnya saja, oh ini nggak melanggar hukum selesai. Tapi kan nggak baik. Sebisa mungkin juga sampai memenuhi etika-etika. Iya, sih. Saya pejabat negara misalkan, ya saya nggak menyalahi hukum ketika saya keliling, saya minta patwal, foreigner. Apa itu Bapak? Mobil pengawal itu loh, misalkan pakai polisi. Karena itu hak protokoler saya boleh. Tapi menurut saya nggak etis gitu loh. Seorang Sony gak penting-penting banget gitu jalan dalam rangka menggali aspirasi, terus pakai depannya wiu kan nggak. Menurut saya malah nggak keren lah, nggak lucu lah kayak gitu. Kecuali memang ada hal yang urgent. Nah contohnya begitu. Jadi kalau ngomong apakah itu nabrak hukum misalnya saya butuh, ya nggak melanggar hukum, tapi nggak etis. Iya, nggak etis aja. Nah, sama dengan di kehidupan dunia ini tadi. Kalau terlalu kaku hanya ini boleh tidak melanggar hukum tidak, kok saya melihatnya akan tidak baik. Etika, norma agama, norma adat, dan norma-norma lain di sekitar kita dalam bermasyarakat itu juga harus tetap dijaga. Memang tidak ada sanksi pidananya, tapi kan jadi pergunjingan. Iya, benar sekali Bapak. Jangan sampai itu terjadi. Sama sampai terjadi ya. Benar. Yang berikutnya, meskipun ini buku dulu sambil sekolah kayak gini, kalau bisa jadi anak-anak muda yang menginspirasi. Amin. Terima kasih Bapak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan itu. Ya TikTok, kalau sekarang medsos suka TikTok juga. Ya diisi Instagram. dengan hal yang positif. Lucu-lucuan boleh. Saya juga sama goyang-goyang gitu. Pokoknya kunci kesuksesan menurut Bapak Sony ada di restu orang tua, Nah, tanggung jawab, adab dan etika. Menurut saya itu juga kunci, emang selalu kunci itu, kunci kesuksesan kita untuk kedepannya. dan tambahan tadi tuh belajar ikro, bacalah iya. terus gitu ya. Membaca, menggali pengetahuan ya Pak. Membaca dan menggali pengetahuan.
Baik, baik Sobat Wisma, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara setelah berbincang penuh inspirasi bersama salah satu alumni kebanggaan kita, Bapak Sony Tridana Paramita. Terima kasih Bapak. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sony atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih ya Bapak. Kehadiran beliau hari ini menjadi bukti bahwa alumni sekolah kita mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan juga bangsa. Semoga pembicaraan kali ini dapat memotivasi kita semua, Sobat Wisma, untuk terus bermimpi, berusaha, dan menjadi kebanggaan bagi diri sendiri, keluarga, dan sekolah tercinta. Saya, Chani Zaskia Zain, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Wisma pada pagi hari ini, dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak untuk waktunya.